Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama yaitu Ahmad Fadil Arisandi, yang kedua Gideon Cornelis Maipon, yang ketiga saya sendiri Ahmad Nabil Syaroni, yang keempat Seripen Syangge, yang kelima Siti Sarah, yang keenam Rizky Ramadan, dan yang terakhir Angelika Junika Lala. Di sini kami akan menjelaskan tentang contoh kasus ketimpangan pendapatan di Indonesia dan dunia dengan data dan hasil hitungan berdasarkan beberapa jurnal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Fadilah. Baik rekan-rekan, timpangan pendapatan di Indonesia dan dunia. Timpangan pendapatan adalah isu sosial dan ekonomi yang kompleks. Kita akan membandingkan data dan fakta tentang ketimpangan pendapatan di Indonesia dan di seluruh dunia. Data dan fakta perbandingan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Pertama, pendapatan rata-rata. Perbandingan pendapatan rata-rata antara kelompok teratas dan terbawah di Indonesia. Indeks Gini, perbandingan tingkat ketimpangan di Indonesia berdasarkan indeks Gini, dan yang ketiga kemiskinan, hubungan antara ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Gideon. Ya, di sini ada data dan fakta perbandingan ketimpangan pendapatan di dunia. Bisa kita lihat bersama pendapatan dunia, visualisasi perbandingan pendapatan di berbagai negara di dunia. Terdapat pada tabel tersebut. Dan indeks Gini global, perbandingan tingkat ketimpangan global berdasarkan indeks Gini. Yang kemudian yang terakhir, kemiskinan global, data tentang tingkat kemiskinan di berbagai negara di dunia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Sarah. Penyebab ketimpangan pendapatan di Indonesia. Ketidaksetaraan pendidikan, hubungan antara tingkat pendidikan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Ketidakmerataan akses ke sumber daya, peran akses terhadap sumber daya seperti lahan, air, dan teknologi dalam menciptakan ketimpangan pendapatan. Sistem pajak yang tidak adil, dampak dari sistem pajak yang tidak merata pada ketimpangan pendapatan di Indonesia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Rizky. Selanjutnya adalah penyebab ketimpangan pendapatan di dunia. Yang pertama adalah kolonialisme dan kejayaan ekonomi. Peran kolonialisme dalam menciptakan ketimpangan pendapatan yang terus berlanjut di negara-negara tertentu. Teknologi dan globalisasi. Dampak teknologi dan globalisasi dalam merangsang ketimpangan pendapatan di berbagai belahan dunia. Penyebab yang ketiga adalah penghindaran pajak perusahaan. Praktik penghindaran pajak perusahaan oleh perusahaan multinasional menyebabkan ketimpangan pendapatan global. Baik, dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Enji. Yang berikut adalah dampak sosial dan ekonomi dari ketimpangan pendapatan. Yang pertama adalah ketidakstabilan sosial. Peningkatan ketidakpuasan sosial, ketegangan, dan risiko konflik akibat ketimpangan pendapatan yang tinggi. Yang kedua, perkembangan ekonomi yang tidak merata. Penghambatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif akibat kesenjangan pendapatan yang luas. Dan yang tiga atau yang terakhir, melemahnya keberlanjutan ekonomi. Dampak negatif ketimpangan pendapatan terhadap keberlanjutan dan ketahanan ekonomi dalam jangka panjang. Baik, solusi dan langkah-langkah untuk mengatasi ketimpangan pendapatan tersebut. Yang pertama yaitu dengan adanya kebijakan pendidikan inklusif. Investasi dalam pendidikan berkualitas untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dengan memperluas akses dan meningkatkan mutu dalam pendidikan. Yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur. Pendirian infrastruktur yang merata di seluruh wilayah untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Dan yang terakhir, perbaikan sistem pajak. Membuat sistem pajak yang adil untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dengan mengenakan pajak progresif pada kelompok berpendapatan tinggi. Baik, itulah sedikit presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami memohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.